dua teori fundamentalnya. Yang pertama mengenai biografi Joseph Sack. Joseph Sack merupakan seorang tokoh orientalis kelahiran Rottberg, Sicily, Jerman pada tanggal 15 Maret 1902 Masehi. Sack itu berada dalam keluarga yang agamis. Ayahnya penganut agama Kristen Katolik dan berprofesi sebagai guru SLB. Semenjak kecil, Sack ini sudah berada dalam lingkup keluarga yang agamis dan lumayan banyak yang menjadikannya tertarik dengan hal keagamaan. Sack ini menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Yunani kuno, bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Mengenai studinya, Sack ini memulai studinya dalam bidang ilmu filologi klasik, ilmu teologi, dan bahasa-bahasa timur di 2 universitas yang berbeda. Sack produktif dalam kajian fikih, tapi ia juga memiliki menulis banyak karya tentang manuskrip, kitab fikih, kajian tentang fikih, ilmu kalam, ilmu pengetahuan, sejarah, filsafat Islam, dan yang lainnya. Sack ini mempunyai 2 karya monumental, yaitu yang pertama berjudul The Origins of Mohammedan Jurisprudence yang terbit pada tahun 1950, dan yang kedua itu berjudul An Introduction to Islamic Law yang terbit pada tahun 1960. Nah, dalam bukunya yang pertama ini, The Origins of Mohammedan Jurisprudence, ia mengembangkan teorinya yang sempat digagas oleh gurunya, Ignaz Bolliger, tentang kritik hadis. Sack ini menyajikan kajiannya dengan mengkritik hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum Islam, dan ia menyebutkan bahwa semua hadis-hadis Nabi tentang hukum Islam tersebut itu palsu, buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Karena kritikannya yang tajam tadi, Sack ini kemudian dinilai oleh para ulama muhaditsin itu dengan seorang tokoh orientalis yang cukup ekstrim dan skeptis. Perbedaan Joseph Sack ini dengan orientalis sebelumnya ialah ia berani menyimpulkan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik yang langsung dari Rasulullah. Khususnya kritiknya yang tajam ini yang membuat ia itu dinilai dengan seorang orientalis yang cukup tajam dan skeptis. Sack ini lebih mengedepankan kritik sanad daripada kritik matan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Sack ini melibatkan matan. Dengan munculnya pemikiran Sack ini yang cukup tajam dan skeptis tadi itu dapat memunculkan berbagai karya ulama, terus kemudian sarjana muslim, ulama kontemporer, terus kemudian calon muhaditsin khususnya yang mengkritik pandangannya, serta dapat memberikan suntikan semangat bagi generasi setelahnya itu dapat lebih lagi mengkaji dan mendalami hadis-hadis Nabi, khususnya dalam validitas dan kredibilitasnya. Mengenai poin yang kedua, yaitu tentang 2 teori monumental Joseph Sack,
yaitu yang pertama teori projecting back dan yang kedua teori argumenta e silentium. Yang pertama, teori projecting back merupakan suatu teori yang tujuannya diproyeksikan ke belakang. Maksudnya menisbahkan pendapat ulama abad kedua atau ketiga Hijriah kepada ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Dan kalau dijadikan sebuah rantai sanad, itu sanadnya ada 3. Jadi yang terakhir, sanad terakhir ini berasal dari para tabi'in. Yang sanad yang tengah ini atau yang kedua itu berasal dari kalangan sahabat, dan yang pertama ini langsung ke Rasulullah. Jadi gitu perumpamaannya. Terus kemudian Sak ini berkesimpulan bahwa rentetan periwayat dalam suatu sanad hadis itu merupakan rekayasa belaka dengan mengambil tokoh-tokoh yang populer di setiap zamannya. Misalnya menisbahkan pendapat kepada Ibrahim an-Nakhai, itu yang sanad pertama, sanad yang terakhir. Kemudian dinisbahkan lagi ke Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat, dan yang pertama, sanad yang pertama itu dinisbahkan langsung ke Rasulullah. Jadi gitu. Asumsi Sak melalui teori ini itu hadis-hadis Nabi tidak berasal langsung dari Nabi. Dan yang kedua, mengenai teori argumenta e silentium merupakan sebuah teori yang bertujuan untuk membuktikan ketidaksesuaian atau kredibilitas sebuah riwayat dalam literatur hadis. Apabila ada satu hadis dalam sebuah koleksi hadis tersebut itu tidak ada di dalam itu koleksi hadis tersebut, maka hadis tersebut itu tidak mendapat eksistensi atau tidak mendapat pengakuan dari para kalangan ulama atau para pengkaji hadis. Karena keeksistensian suatu hadis itu penting, sangat penting malah. Itu. Jadi kalau ada suatu hadis yang tidak lengkap sanadnya atau sanadnya terlalu banyak, itu menurut Sak itu sanadnya itu dibuat-buat atau direkayasa gitu. Ya, jadi apabila ada satu hadis itu tanpa sanad, itu dianggap Sak itu merupakan pemalsuan hadis, dan apabila sanadnya tidak lengkap itu maka juga disebut pemalsuan hadis juga, karena sebuah keeksistensian suatu hadis itu dapat dijadikan sebuah referensi bagi para ulama dan fuqaha atau para pengkaji hadis gitu. Terakhir yaitu menurut Sak itu keberadaan hadis itu tidak benar-benar digunakan sebagai pijakan atau pedoman dalam mengurusi masalah-masalah keagamaan. Tapi hadis tersebut itu baru digunakan pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut itu tidak ada pada masa Nabi dan masa sahabat, tapi baru ada ketika generasi tabi'in atau generasi setelahnya. Baik, yang terakhir kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Pertama itu biografi Joseph Sak. Joseph Sak ini lahir di Jerman pada tanggal 15 Maret 1902 Masehi dan merupakan seorang tokoh orientalis yang pemikirannya dinilai cukup tajam dan skeptis. Mengenai dua teorinya, teori projecting back merupakan sebuah teori yang diproyeksikan ke belakang dan dapat disimpulkan ada 3 materi rantai sanad, yaitu yang sanad pertama dari kalangan tabi'in, sanad kedua dari kalangan sahabat, dan sanad yang pertama ini dari Rasulullah langsung. Jadi ada 3 materi rantai sanad dalam teori projecting back ini. Yang teori kedua yaitu teori argumenta e silentio, yaitu merupakan sebuah teori
yang tujuannya untuk membuktikan ketidaksesuaian sebuah riwayat hadis dalam literatur hadis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.